Halo, selamat malam, Spekta People. Balik lagi nih sama aku Thomas di sini. Tentunya masih dalam acara yang tentunya seru banget di sini. Kita hadir bersama dengan Spek Talks persembahan dari Batu Daya Spektakuler. Hari ini kita akan bahas sesuatu atau event yang akan berlangsung di Batu Daya Spektakuler yang akan berlangsung pada tanggal 5 ya di minggu ke depan. Jadi buat Spekta People yang baru aja gabung atau join, boleh banget langsung aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tentunya hari ini aku nggak sendirian ya, karena ini temanya luar biasa banget. Karena kita akan bahas eventnya Racefall Batu Monster Fish yang ke-6. Tentunya kita akan langsung bersama dengan narasumbernya. Udah hadir di sini ada Mas Faris. Bersama dulu Mas. Halo. Oke, gimana nih Mas Faris? Kabarnya sehat ya? Sehat. Sehat. Buat Spektakuler People yang baru aja gabung ya, ini adalah Mas Faris yang mana nanti ya, beliaunya yang akan mendampingi kita nanti di event tanggal 5 Oktober mendatang dengan Racefall Batu Monster Fish yang ke-6. Dan tentunya ada pertanyaan-pertanyaan khusus nih buat Mas Faris ya, mewakili Spektakuler People yang sudah nonton videonya. Oke, kita langsung aja ya di pertanyaan yang pertama di malam hari ini. Ini buat Mas Faris ya, mewakili tim dari Racefall Batu Monster Fish. Bisa diceritakan nggak sih Mas secara singkat ya, apa itu acara Racefall yang ke-6 ini? Mungkin konsep-konsepnya atau mungkin secara ringkas saja detail-detailnya. Jadi Rise and Fall volume ke-6 ini sebenarnya itu hanya tema dari anniversary-nya Batu Monster Fish. Cuman kalau kita cuman pakai anniversary itu kan umum kayak bosan. Dan yang pasti Rise and Fall itu ada maknanya, nggak sekedar kita namain Rise and Fall. Jadi Rise and Fall itu kan kalau secara arti kan rise itu bangkit, fall itu jatuh. Jadi bangkit dan jatuh itu adalah proses kita mulai dari nol sampai sekarang. Jadi kita nggak cuman seneng aja, kita juga pernah ngerasain kayak jatuh atau lebih kayak perjuangan gitu untuk sampai ke titik yang sekarang. Oke, jadi tema yang diambil adalah Rise and Fall ya. Ada jatuhnya, ada bangkitnya. Jadi ini adalah perjalanannya dari Batu Monster Fish selama 6 tahun berarti ya Mas ya? 6 tahun. Selama 6 tahun ya jatuh bangunnya. Jadi yang dilihat nggak cuma lagi event serunya aja, tapi dilihat dari ada masa-masa kayak kemarin ada pandemi-pandemi juga ya? Iya, pandemi. Betul. Pandemi itu berarti yang keberapa kalau yang pandemi? Kalau pandemi itu yang ke 1,5 kayaknya ya. Oh, baru ini ya, baru mulai Ya, berarti ya. 2009 kita baru 2019 September tepatnya tanggal 8 itu kita deklarasi Batu Monster Fish. Nggak sampai setahun udah COVID. Iya, pandemi ya. Berarti itu. jatuh bangunnya paling banyak di situ. Iya, di situ, kemudian bangkit lagi, Betul. akhirnya sampai ke anniversary yang ke-6 ini. Wow, luar biasa banget ya Spektakuler People ya. Jadi yang kita lihat hari ini eventnya event besar. Ternyata ada jatuh bangunnya sebelum masuk event besar yang ke-6 tahun seperti ini. Oke Mas Faris, pertanyaan selanjutnya. Apa tujuan utama diselenggarakannya event ini? Tujuannya apa aja? Jadi tujuannya yang pertama itu untuk menjalin silaturahmi karena kita nggak sendirian, kita ada di satu payung yaitu komunitas ikan predator Jawa Timur yang dimana itu menaungi 22 komunitas dari seluruh Jawa Timur, mulai dari yang paling jauh Banyuwangi, terus di ujung barat yang paling jauh itu ada Madiun. Terus kemudian Surabaya, Malang, Blitar, Kediri, Sidoarjo, Jember, Pandaan itu ada semuanya komunitas dan kita terhubung jadi satu. Kita setiap tahun itu ada gathering regional. Kalau kemarin kita di gathering regional yang ke-10 di Nganjuk. Oke, jadi ada hampir 22 kota ya. Iya. 22 kota nih Spektakuler People ya. 22 kota dengan berbagai komunitas ya. Jadi nggak cuma ikan-ikannya aja, tapi memang cenderung ke predator ya, Iya, jenisnya. Ke predator. Oke, dan tentunya setiap tahunnya pasti ada gathering atau perkumpulannya yang mana ini setiap tahunnya beda-beda kotanya ya. Ya, Anggapannya hari ini di Batu, nanti di Malang, di Surabaya, kalau gitu. Jadi tujuannya adalah kita buat silaturahmi ya sesama anggota. Ini berarti anggotanya udah banyak banget ya? Kalau anggotanya di Batu Monster sendiri itu anggota aktif kita ada 35. Terus anggota yang hitungannya yang pasif yang karena mungkin sibuk kerjaan atau sibuk keluarga itu ada banyak sekitar 50-an lebih. Kemudian ada yang kayak
semi silent gitu, nggak full ke komunitas, cuman mereka mengakui kita dan mereka ikut support kita. Oke, jadi gitu ya, tersebar hampir di seluruh wilayah Jawa Timur. Jadi nggak cuma Jawa Timur aja mungkin ya, di luar Jawa Timur juga ada. Di luar Jawa. Oke, apakah sempat gathering juga dengan rekan-rekan di luar Jawa Timur mungkin? Kalau dulu sebelum adanya Batu Monster Fish itu masih ikut Malang Predator Fish Keeper itu sekitar tahun 2015, kalau nggak 16 itu kita ke Bandung. Ke Bandung itu gathering yang nasional, namanya itu Kenduri Ikan, yang itu dinaungi sama KIPI, Komunitas Ikan Predator Indonesia. Oke, jadi yang di Bandung pun juga sama ya, sistem maksudnya tema ikan yang diambil juga masih di predator ya, Predator. bukan cuma ikan hias aja. Iya. Oke, jadi ya tersebar di seluruh Indonesia, cuma kalau yang di Jawa Timur juga ada sendiri, salah satunya ada Batu Monster Fish. Oke, Mas Faris, pertanyaan selanjutnya. Bisa dijelaskan bagaimana mekanisme lelang ikan di acara ini nanti, Mas? Mungkin ini yang jadi pertanyaan banyak spektakuler people ya. Jadi buat spektakuler people yang mau tahu ya seperti apa mekanisme cara pelelangan ikannya nanti tanggal 5 Oktober, ini akan langsung dijawab sama Mas Faris ya. Jadi untuk lelang, ini mungkin teman-teman sebelumnya pernah melihat lelang juga, tapi nggak di ikan atau bisa di barang atau mobil atau barang-barang lainnya. Cuman konsepnya sama sih, mungkin kita tinggi-tinggian bid. Nah, kalau di ikan ini kita itu bidnya 0 rupiah. Kalau di tempat lain atau di barang lain kan mungkin ada yang open bid 50, 100 ribu. Kalau di kita wajib 0 rupiah. Kenapa? Karena biar seru. Terus untuk mekanisme lelangnya nanti kita ada peraturan yang dimana untuk bid 0 sampai 100 ribu itu 2.000. Jadi lompatnya itu 2.000 dan itu kelipatan. Jadi kayak lelang dimulai 2, 4, 10, 20 itu nggak apa-apa karena kan 2.000. Kalau di atas 100 ribu itu bidnya itu 5.000 dan itu bisa kelipatan. Dan untuk nanti semisal lelang udah dimulai dan nggak ada yang ngebid lagi, yang naikin harga, itu akan dihitung sampai 3 dan itu lelangnya udah close seperti itu. Oh gitu ya. Jadi sistemnya berbeda sama pelelangan barang yang biasa terjadi ya. Iya. Kalau anggapannya kalau pelelangan barang kan kita anggapannya kita buka di harga 10.000 misal. Iya, 10.000 ada yang berarti lebih tinggi lagi. Itu maksudnya sistem pengajuan harganya dari masanya sendiri atau dari pihak panitianya sendiri sebenarnya? Kalau itu dari kita sendiri ya, kayak yang menentukan jam bidnya sendiri. Karena kalau jam bidnya nggak ada rulesnya, nanti itu yang MC terus kemudian yang bawa ikan terus yang baru datang itu bingung seperti itu. Oh berarti jadi dari MC-nya sendiri ya. Oke, Iya. kita mulai dari 0 rupiah dulu. Oke, 2.000 naik Ya, lagi, seperti 4.000 kelipatannya berarti ya. Kelipatan. 8. Ya, dan itu kalau di POV-nya di panggung ya itu tangan itu langsung gini-gini semua. Oh, jadi sistemnya pakai tangan bukan pakai nomor ya? Biasanya Bukan. kalau dilelang kan pakai nomor Iya. diangkat gini kan. Karena kan kalau di event ikan ini kan orangnya banyak. Beda sama kayak di lelang motor kan di ruangan sudah ada kursinya sendiri, sudah tinggal pakai komputer. Kalau ini tinggal angkat tangan aja udah kita hitung bid seperti itu. Oh gitu. Jadi buat spektakuler people ya yang ingin tahu seperti apa mekanisme pelelangannya. Jadi ini berbeda dengan pelelangan barang yang biasa terjadi ya di masyarakat luas. Jadi kita nggak pakai sistem angka di kursi, tapi kita pakai angkat tangan ya. Nanti untuk kenaikan bidnya ini dari panitianya gitu ya. Oke. Nah pertanyaan selanjutnya nih buat Mas Faris ya. Dari daftar ikan yang dilelang, mana yang menurut Mas Faris sendiri ya paling unik atau paling diburu sama banyak orang? Kalau yang paling unik ya, kalau yang paling unik kan ini kan kita punya untuk lelang kali ini kita punya banyak hot item dan ini yang paling banyak di Jawa Timur ini di Batu. Mulai dari Arowana Super Red, terus Chinese Perch, terus Motoro Stingray, pari air tawar, terus ada juga Golden Dorado, ada Asipenser, terus ada Megalodoras Uranoscopus, terus kemudian ada Cana auranti dan masih banyak lagi. Tapi yang paling unik menurutku itu Asipenser Bairi, karena baru kali ini Asipenser ini keluar lelang seperti itu.
Oh, memang sebelumnya belum pernah keluar lelang Belum atau pernah. Arsip baru pertama ini di iya, sini? baru pertama kali ini. Oke, jadi ada satu ikan yang memang sangat hot banget ya kalau istilahnya Iya, ya. Paling banyak diminati juga. Nanti bisa langsung dicek aja saat datang ke sini. Soalnya memang jenisnya banyak banget. Nah, pertanyaan lagi Mas, kalau misalnya pelelangannya sendiri, ikannya itu dari pihaknya Mas Farisnya sendiri atau memang ada tim khusus yang memang aku mau lelangin ikan aku gitu atau gimana? Kalau untuk lelang kita buka untuk umum, Mas. Cuman kita ada batasnya. Karena apa itu dari kalau biasanya gathering itu umumnya itu 100 sampai 150 item. Kalau kita ini flyer naik hari pertama itu sudah 250 yang daftar. Kita sampai loh kok 250, nggak wes ditampung aja nanti kita seleksi. Jadi seperti itu. Jadi beda kayak di kota-kota lain itu kadang masih 20, 30, 50 item. Tapi kalau di event Batu ini kita nggak expect sih sampai banyak seperti ini, dan itu dari teman-teman sendiri dari luar komunitas ya. Tapi kalau dari Batu Monster sendiri kita ngeluarin ikan lelang yang nanti kita keluarin pertama dulu. Oke, jadi yang di sini ya antusiasnya sangat besar banget ya. Jadi memang ada kapasitas ya untuk yang dilelang sendiri, ada kapasitasnya sendiri. Jadi nggak harus ditampung semua, tapi kita pilih dulu. Tapi nanti waktu pelelangan pertama yang dikeluarin dari pihak dari ikan kita sendiri ya, dari Batu Motorfish dulu ya. Karena kan lelang kan hanya untuk meramaikan, bukan untuk cari untung gitu. Oke, jadi tapi kalau misalnya nih Mas ya, mungkin di tahun-tahun sebelumnya apakah ada kejadian yang misal kayak waktu ada pelelangan tiba-tiba kan kayak aku bawa ikan juga nih gitu. Kira-kira ada nggak sih yang di luar pelelangan mereka juga saling bertransaksi lah melakukan jual belian seperti itu kira-kira? Jadi di event-event kayak gathering seperti ini itu bisa jadi tempat teman-teman buat transaksi kayak COD, terus kan di sini juga teman-teman seller-seller kita banyak yang hadir, banyak yang support, dan mereka itu biasanya itu arah Batu yang mau nitip kasih list itu udah biasanya udah pada nge-PM sendiri, aku ini bawain seperti itu. Jadi selain untuk tempat silaturahmi, event seperti ini juga bisa jadi tempat teman-teman bertransaksi seperti itu. Oke, tapi aman ya, maksudnya dalam komunitas ini dalam acaranya memang diperbolehkan seperti itu aman, ya? diperbolehkan. Oke, sudah terjawab nih ya buat spektakuler people semuanya. Jadi biasanya memang kalau di acara gathering seperti ini memang ada transaksi di luar lelangan, tapi memang sama tim dari Mas Raffi juga diperbolehkan. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya nih Mas Faris. Bagaimana cara panitia memastikan ikan yang dilelang ini tetap kelihatan sehat dan juga layak? Jadi penilaiannya kan kalau misalnya untuk ikan kan macam-macam. Ambil aja salah satu contohnya, mungkin Masnya ada contoh ikan yang kiranya mau dilihat, oh ini harusnya seperti ini, cirinya seperti ini, dilalangnya bagusnya seperti ini, gimana? Kalau untuk ikan lelang yang pertama itu ini, kan ada rulesnya loh untuk lelang. Yang pertama itu ikannya harus sehat. Terus yang kedua ikannya semisal ada cacat itu harus diinfokan. Dan kalau ikan sehat itu pasti kelihatan. Kalau kita lihat itu kayak ikannya itu normal. Kalau ikan nggak sehat biasanya itu agak miring yang pertama. Terus yang kedua matanya itu melirik. Melirik itu cuman gini tuh diem. Terus yang ketiga itu biasanya kalau ikan sakit, bukan sakit, kalau ikan muntah itu udah nggak sehat menurut kita. Jadi kalau ikan muntah airnya di packing itu amoniak, butek, itu kita cancel lelang karena takutnya kalau udah dilelang bisa jadi mati karena keracunan amoniaknya sendiri. Oke. Jadi dilihatnya dari situ ya Mas ya. Soalnya kan kalau misalnya kita lihat misalnya kayak kemarin kayak ada cana kan misalnya paling banyak kan biasanya kalau di Kota Batu Malang kan masih di cana, ikan-ikan hias seperti cana. Kan bisa dilihat dari spesifik kayak mulai dari siripnya, ternyata siripnya ada dilihat sendiri, ekornya gitu. Jadi kalau ikan-ikan seperti itu juga sama ada. Ya, sama. Kalau ikan sakit biasanya di ujung ekornya itu ada putih-putihnya. Itu kayak itu penyakit finrod. Terus di badannya ada bentol-bentol kayak itu penyakit white spot. Terus kemudian di badannya ada kayak luka-luka itu amoniak burn atau apa itu gagal memperbarui lendir. Oh, jadi kayak kelihatan hampir kayak iritasi di airnya sendiri ya. Gitu. Tapi itu memang ke semua jenis ikan atau hanya ada beberapa aja? Kalau itu tergantung jenisnya ya. Jenis ikannya. Ikannya yang apa itu yang rentan dan
bener-bener kita cek. Jadi setiap jenis itu, contohnya kayak ini Polypterus, ini ikan kuat. Jadi kita lihat aja itu sehat, udah kelihatan ciri-cirinya. Oke. Ini masuk pelelangan atau enggak? Atau Kalau gimana? ini untuk door prize. Oh, door prize-nya ya. Tapi Oke. ini door prize yang receh. Yo, receh ya, boleh ya. Nanti buat teman-teman nanti di close up aja ikannya seperti apa ya. Lagi berenang-berenang ini ya. Door prize receh berarti masih ada door prize yang enggak receh ya, Mas ya? Banyak. Banyak. Oke, Banyak kita banget. tunggu ya. Seperti apa sih para pecinta ikan ini nanti dapat door prize yang enggak receh ya. Tapi dapat receh pun juga kayaknya juga bagus ya, Mas ya. Iya, Aman-aman karena kan aja. Untuk kupon sendiri harganya cuma 2.000, Mas. Cuma 2.000, sedangkan ikan ini kalau kita beli masih 50.000. Wow. Itu receh, menurut kita receh. Kuponnya 2.000 nih teman-teman ya. Tapi kalau ikan kita beli ikan ini aja itu 50.000. Ini udah untung banget ya. Jadi nanti dapat salah satu door prize-nya seperti ini ya. Ya. Bagi para pecinta ikan yang nanti datang ke sini, dapatnya nanti juga ada yang seperti ini juga. Tapi kita masih punya kejutan luar biasa. Nanti datang aja di tanggal 5 Oktobernya ya. Oke, kayak pertanyaan selanjutnya nih Mas. Siapa saja yang bisa ikut lelang? Apakah hanya penghobi yang sudah lama bergelut atau yang masih pemula? Mungkin buat coba-coba. Gitu. Jadi untuk lelangnya ini terbuka untuk umum. Kan kenapa tadi nggak pakai nomor apa itu yang diangkat tangan? Nah, itu kan hanya pakai cukup angkat tangan. Karena itu juga untuk umum juga. Jadi kalau orang umum datang terus mereka lihat kok pakai angka yang diangkat kan nggak enak. Berarti kan bukan buat umum. Jadi kalau pakai angkat tangan berarti untuk umum. Jadi kalau misal keluar dari exit situ lihat ikut bisa. Kita hitung. Oke. Itu jadi sistemnya registrasi dulu atau enggak? Enggak pakai registrasi. Berarti kalau misalnya ada di pengunjung, registrasi enggak apa-apa. Oke, jadi kalau tiba-tiba ada pengunjung nih lihat, waduh ada lelang ikan nih. Tiba-tiba angkat tangannya gabung, langsung bisa ya? Langsung bisa. Bisa. Kalau untuk HTM sendiri kan itu buat teman-teman kita yang karena mereka itu setiap ada event mereka selalu beli HTM, kan itu kan buat untuk support juga, untuk support kita, support tempat, kan mereka juga dapat kupon dari HTM dan dapat voucher makan, kan itu kan menurut mereka kan terus paket lengkap pokoknya. Oke, jadi buat Spectacular People ya, nanti tanggal 5 misal nggak sengaja datang ke BNS, tiba-tiba lihat, waduh pelelangan ikan nih, gue mau ikut, langsung aja gabung, angkat tangannya, negonya ya, kita rebutan sampai bisa dapat harganya begitu ya? Ya. Oke, benar. Oke, next Mas, ini bisa jadi pertanyaan terakhir ya. Oke, apa harapan panitia dari terselenggaranya Rise and Fall ke-6 ini? Jadi harapan kami panitia acaranya yang jelas ini sukses sampai akhir. Terus kemudian kita ketemu teman-teman penghobis, terus kita dapat tamu dari masyarakat umum yang ikut dan tahu kalau ternyata ada Batu Monster Fish. Terus kemudian yang jelas kita dan Food Garden dan BNS ini kan bertemu, jadi kita bisa menambah channel. Ternyata ada tempat sekeren ini. Mungkin dari kita bisa mengadakan acara di sini, bisa meramaikan di sini, dan ternyata selama 10 tahun baru tahu tempat seperti ini. Oke, jadi ya keinginannya dari teman-teman Monster Fish Batu ya, jadi silaturahminya tetap terjaga gitu ya. Kemudian dapat channel-channel baru ya, semoga nanti komunitasnya tambah besar gitu ya, tambah gede lagi, peminatnya tambah banyak lagi. Jadi kita menyebarluaskannya juga lebih enak ya untuk acara-acara seperti ini. Ada satu lagi Mas, sama edukasi. Edukasi ikan predator. Karena kan memelihara ikan predator ini ada dampak negatifnya. Contohnya itu kayak buat yang belum pernah atau masih awam pelihara ikan predator, semisal mereka bosen atau udah nggak capek ngerawatnya, kan itu dibuang, kan termasuk opsi dibuang ke sungai. Nah itu yang kita yang kita wanti-wanti sih, kita harus edukasi karena membuang ikan predator ke sungai itu dampaknya buruk buat ekosistem. Oke, oh iya bener ya. Sempat ada berita viral di salah satu sungai di Indonesia yang ternyata di dalamnya ada ikan arapaima. Yang memang sebenarnya tidak boleh ada di sungai dan memang harus ada izin ya Mas ya. Harus ada izin kan kalau misalnya arapaima ya. Kalau arapaima ini Mas, kan itu menurut peraturan pemerintah itu dilarang. Cuman ada beberapa yang boleh kayak di Predator Fun Park. Terus ada teman-teman yang pelihara tapi enggak
diem-diem. Oh, enggak, jangan sampai tahu ya. Kalau peraturan memeliharanya sih kayaknya izinnya itu kayaknya nggak ada. Nggak ada. Oh Nggak ya, ada. jadi kalau mau melihara istilahnya ilegal ya. Oke. Jadi memang gitu ya. Tidak semua sungai bisa dimasukin sama ikan-ikan Iya. tersebut karena tentunya akan mengganggu ekosistem. Sistem. Ya. Apakah juga nanti yang di pelelangan juga ada ikan seperti itu atau hanya ada beberapa? Mungkin ada yang mungkin oh ini kalau udah aku nggak bosan aku mau bangun sungai tata nggak masalah, itu ada nggak kalau jenis ikan predator? Kalau dilelang kan ini sebenarnya itu aliran terakhir kalau teman-teman ini udah capek pelihara ikan, capek maksudnya udah membuat ikannya Ngurusnya. itu ya dilelang ini. Terus kemudian kalau untuk ikan yang dilelang itu ada beberapa ikan yang bukan beberapa, ada banyak yang sebenarnya dilarang. Cuman kan kita sebagai keepers mengadakan acara ini sekaligus mengedukasi biar ikan ini nggak dibuang, terutama untuk masyarakat umum. Kalau untuk teman-teman sendiri aman sih. Udah tahu semuanya Udah tahu ya. semua. Jadi memang benar-benar opsi terakhirnya memang dibuang tersebut, tapi jangan sampai dibuang di sungai gitu ya. Iya. Ada opsi lain nggak Mas? Kalau misalnya jangan sampai dibuang ke sungai, kalau misalnya kita udah bosan selain mungkin pelelangan atau mungkin dihibahkan aja lah Mas buat Masnya gitu atau gimana? Dihibah juga opsi. Terus kemudian opsi terakhir biasanya teman-teman digoreng, Mas. Oke. Digoreng. Opsi terakhirnya digoreng ya Digoreng. ternyata ya. Boleh. Emang ikan seperti ini bisa digoreng Mas? Bisa, enak yang ini. Terus kemudian ada yang jenis peacock bass itu dagingnya enak, manis gitu. Oh. Terus jenis lele-lelean juga enak, manis. Oke, jadi daripada dibuang di sungai, mending dikonsumsi aja. Digoreng. Kan kalau ikan seperti itu kan di alamnya, di habitat aslinya itu kan memang ikan konsumsi. Oh, itu gak ada yang beracun ya? Istilahnya mungkin kayak ada efek sampingnya habis makan ini baru pusing banget nih, perut aku sakit banget gitu. Kalau yang beracun itu ikan buntal, karena dia itu mengandung racun tetradotoksin. Jadi nggak boleh dimakan. Kalau dimakan wis udah pasti lewat. Oh, itu udah termasuk dalam jenis ikan predator nggak? Predator, ikan buntal masih ikan predator. Oh, nyonya puff itu nggak bisa ya dimakan ya. Jadi jangan coba-coba makan nyonya puff ya. Kalau nggak bisa ngolahnya bener ya? Iya betul. Kalau nggak bisa ngolahnya. Bisa ngolahnya. Jadi jangan coba-coba. Kita cari aman-aman aja. Mujair masih enak, gurami juga Iya, masih enak betul. ya. Oke Mas Faris, ternyata udah usai nih pertanyaannya, udah terjawab semuanya ya. Tentunya nih buat spektakuler people semuanya, kita tunggu di tanggal 5 Oktober buat join di sini ya. Karena sekali lagi Mas Faris sudah ngebuka ini untuk umum ya. Jadi selain dapat jalan-jalannya, dapat serunya, kita juga dapat lelang ikannya ya. Oke Mas Faris, thank you banget udah join di sini ya. Udah memberikan sedikit informasi nih buat acara kita tanggal 5 Oktober nanti. Kita doakan ya acara kita nanti lancar ya. Kita mulai jam berapa Mas kira-kira untuk acaranya? Untuk start kita mulai jam 10, cuman kita nanti ada apa itu pembukaan, terus seremonial, terus kemudian ada edukasi, ada kuis, ada door prize. Nanti kuisnya pasti berhadiah. Tinggal jawab kuis, dapat ikan, dapat peralatan akuarium. Enak kok. Oke, kita mulai di pukul 10 pagi ya. Jadi buat spektakuler people yang mau datang, ini langsung aja datang ke sini area Food Garden ya di pukul 10 pagi ya. Gak usah nunggu BNS-nya buka ya, soalnya untuk area yang ada di area Food Garden kita buka di pukul pagi ya, di pukul 10 nih ya. Jadi buat teman-teman semuanya nggak usah khawatir, langsung aja join ya, karena sekali lagi tim dari Mas Faris sudah ngebuka lebar-lebar buat teman-teman ikut lelang di SDC Batu Masterpiece yang ke-6 ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Faris sudah join di sini ya. Buat spektakuler people juga terima kasih banget ya udah ikut gabung juga di sini ya. Jadi sekali lagi kita tunggu tanggal 5 Oktobernya buat ikut pelelangan ikan bersama dengan Batu Monster Fish ya yang ke-6 tahun. Nah, akhirnya aku Taman pamit undur diri dan juga Mas Faris. Ucapkan selamat malam.